Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triayu Purnama. Perkenalkan, nama saya Vivi Damayanti. Perkenalkan, nama saya Wika Sri Rahayu dari kelas 11 MIA 4. Pertama, pengertian peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia atau yang dalam dunia medis disebut dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berguna untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tidak hanya sebagai penyalur, sistem ini juga berfungsi sebagai pengeluarkan zat dioksida dan sisa metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon dan suhu tubuh secara merata ke seluruh tubuh, serta mempertahankan sistem kinerja organ dan membantu tubuh pulih. Komponen utama dalam sistem peredaran darah manusia adalah yang pertama, jantung. Jantung merupakan komponen paling penting dalam sirkulasi darah di tubuh manusia. Kualitas pompaan jantung dipengaruhi oleh detak jantung. Semakin cepat jantung memompa, maka semakin cepat darah mengangkut zat-zat metabolisme yang bersifat racun. Yang kedua, arteri. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung dan mengalirkannya menuju kapiler atau kembali ke jantung. Dalam sistem peredaran darah pulmonal, arteri mengangkut darah yang memiliki kandungan oksigen rendah. Sedangkan sistem sistemik, arteri mengangkut darah beroksigen dari vertikal kiri ke jaringan tubuh. Yang ketiga, ada vena. Vena membawa darah terdeoksigenasi ke paru-paru. Dengan begitu, paru-paru akan menerima oksigen dan dapat bekerja dengan baik. Dalam sistem peredaran pulmonal, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung, sedangkan sistem sistemik dari paru-paru ke kanan jantung. Yang terakhir atau yang keempat ada darah. Darah adalah komponen yang bergerak dalam hampir setiap aktivitas di dalam tubuh. Darah mengangkut hormon, nutrisi, oksigen, dan antibodi. Darah juga melakukan aktivitas penting lainnya yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh supaya siklus darah bisa berjalan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem peredaran darah bekerja. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda yang terdiri atas sirkulasi pulmoner dan sirkulasi sistematik. Yang pertama, peredaran darah kecil atau pulmoner. Sirkulasi pulmoner merupakan sirkulasi pendek, di mana darah dialirkan ke paru-paru, kemudian mengalir kembali ke jantung, lalu mengalirkan darah ke paru-paru melalui sebuah arteri besar bernama arteri pulmoner. Di paru-paru, darah akan mengambil oksigen yang didapat dari pernapasan dan melepas karbon dioksida. Darah yang sudah mengandung oksigen tersebut kemudian akan mengalir kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmoner. Yang kedua, peredaran darah besar atau sistematik. Darah yang mengalir ke jantung dari paru-paru sudah mengandung oksigen untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Jantung akan memompa darah beroksigen ini keluar dan melewat pembuluh arteri besar yang disebut aorta. Aorta adalah pembuluh darah terbesar di tubuh yang bercabang-cabang. Selain mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, cabang pembuluh darah ini juga mengalirkan darah ke otot-otot jantung. Semakin jauh dari aorta, ukuran cabang-cabang pembuluh darah akan semakin mengecil. Di setiap bagian tubuh kita terdapat jaringan pembuluh darah yang disebut pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini menghubungkan cabang-cabang terkecil pembuluh arteri dengan cabang-cabang terkecil pembuluh vena. Fungsi utama sistem peredaran darah manusia adalah satu, mengalirkan semua nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut O2 dan CO2. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Dan yang kelima, mengatur suhu tubuh. Fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Jantung boleh dibilang berfungsi sebagai pompa. Organ ini berdenyut sebanyak 60-100 kali per menit. Lewat tiap denyutnya, jantung memompa darah supaya mengalir ke seluruh tubuh untuk membawakan oksigen dan nutrisi bagi tiap sel tubuh. Setelah mengantarkan oksigen, darah akan kembali mengalir ke jantung. Jantung lalu memompa
darah ke paru-paru untuk kembali mengambil oksigen. Siklus seperti ini terjadi berulang-ulang sepanjang hidup kita. Jantung juga memiliki 4 ruang, 2 di atas dan 2 di bawah. Di antaranya, 2 ruang di bagian bawah adalah ventricle bagian kiri dan kanan yang memompa darah keluar dari jantung, dinding yang disebut septum. Sedangkan 2 kamar atas adalah atrium kanan dan kiri. Mereka menerima darah yang memasuki jantung. Gangguan kesehatan yang sering terjadi adalah yang pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang kedua serangan jantung, yang ketiga gagal jantung, yang keempat stroke, dan yang kelima penyakit arteri perifer. Masalah kesehatan pada sistem peredaran darah ini dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat dan seimbang, seperti berolahraga dan makan sayur-sayuran atau buah-buahan.